cantik banget. Bikin seger di mata. Tuh kan. Apa kata Otan? 13,5 kilogram. Ini sih no play-play banget. Hei, paman ini kenapa? Kok tampak cemas sekali? Kenapa mulutnya sampai mengeluarkan busa seperti itu? Tolong sobat Otan dong. Pastikan dia baik-baik saja. Apa-apaan ini? Kok bisa sih ikan koinya punya ukuran super jumbo? Ini lagi, gede banget teman. Daripada makin penasaran, yuk kita cari tahu sebenarnya Bunda lagi ada di mana sih? Let's go Paman Editor. Kan, Bunda mau ketemu sama besti-besti Bunda tuh di sana. Ayo, kita ikutan. Bunda Ibu. Ayo, lagi pada ngapain ini? Biasa lagi ngobrol Bu. Ngerti ikan koi nggak, Bu? Enggak udah, cuman ikan hidupnya jenisnya belum tahu gitu. Ikan apa ngertinya? Ikan tong, ikan mas. Ibu, Tapi nggak tahu jenisnya apa, ikan koi apa gitu. nah daripada nggak ngerti ini, yuk Bunda kasih tahu. Oke deh Bun, daripada salah, mending ajak besti-besti Bunda ikut sortir ikan koi langsung di kolam. Gimana? Sudah siap Bu Ibu? Meluncur! Lokasi kolam koi kita kali ini ada di Cianjur, Jawa Barat teman. Tapi ini bukan sembarang farm loh, karena farm koi yang Otan kunjungi ini pernah mendapatkan predikat sebagai breeder nasional terbaik. Keren pol. Hati-hati ya Bu Ibu, kolam alami seperti ini memang licin, jadi harus ekstra hati-hati. Oh iya, selain memilih calon koi yang punya kualitas super, sortir kali ini juga sekaligus untuk mengurangi populasi di dalam kolam. Karena populasi ikan yang terlalu padat bisa membuat sobat Otan ini stres karena tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Tan, nih kenapa ya Tan? Ikan koi itu kita piara di tengah sawah, di lumpur kayak gini, karena biar mendapatkan nutrisi dan mineral. Selain itu, sobat Otan ini juga bisa mendapatkan pakan tambahan seperti plankton, artemia, dan pakan alami lainnya. Nah, pakan-pakan tambahan inilah yang membuat ikan dapat tumbuh dengan pesat. Teman, sobat hias ini sudah ada di Jepang mulai tahun 1700-an. Ia masih tergolong jenis ikan mas atau karper. Makanya nggak usah heran kalau ada yang bilang ikan koi mirip sama ikan mas. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, keduanya terlihat berbeda kok. Ikan koi memiliki bentuk tubuh panjang yang mirip torpedo. Warna dan coraknya juga beragam, sehingga terlihat lebih cantik. Selain itu, ikan ini juga termasuk ikan yang kalem dan gak agresif. Gerakannya anggun serta lemah lembut. Nah, karena alasan itulah ikan koi banyak dinikmati keindahannya dari atas, alias dipelihara di kolam, bukan di akuarium. Ternyata bukan hanya sekedar keindahannya saja, ikan koi di Jepang memiliki banyak keistimewaan lain. Nama koi diambil dari bahasa Jepang yang berarti cinta atau kasih sayang. Penamaan ini diambil karena ikan koi termasuk ikan yang tidak pernah menyakiti satu sama lain. Pokoknya mereka selalu hidup rukun deh. Dan yang terakhir, sobat Otan ini di Jepang juga dijadikan sebagai simbol kemakmuran. Spesial banget ya kalian sob. Wah, gak terasa sudah di ujung kolam nih. Ayo ibu-ibu, segera angkat jaringnya. Ikannya banyak banget teman. Udah gitu warnanya cantik-cantik banget. Bikin seger di mata.
Nih, Bu, kita pilihin buat indukan yang bagus-bagus, kita pisahin ke sana ya. Gimana yang bagus? Sejak umur 3 bulan, sebenarnya bibit ikan koi sudah mulai dapat terlihat kualitasnya, teman. Selain bentuk tubuh dan warna, yang paling penting lagi adalah pola corak pada tubuh si ikan koi. Semakin memiliki corak dan warna yang unik, semakin pula ia memiliki prospek menjadi ikan nomor wahid. Kan, tadi kan udah sama besti-besti Bunda, udah panen ikan koi yang kecil-kecil ya. Udah dipilihin. Nah, sekarang nih, lihat ini. Wah, sekarang koi yang besar-besar. Wah, kalau yang ini si Otan gak boleh ketinggalan. Harus kudu wajib ikut. Teman, untuk bisa menghasilkan calon-calon ikan koi yang berkualitas, dibutuhkan pula indukan yang memiliki grade tinggi. Nah, coba kasih tahu Bun, kriteria indukan berkualitas itu seperti apa sih? Tan, ini calon indukan yang bagus nih. Ya, warnanya tajam, tegas, bodinya bagus, tinggal ukurannya ini. Kita mau ukur kayaknya indukan yang bagus itu harus di atas 80 cm. Ini udah masuk belum ya Mas? Diukur Udah, Mas. masuk, ya. Coba diukur ini Mas, ya kita ukur. Ternyata Sobat Otan ini memiliki panjang 60 cm, teman. Walau memiliki kriteria yang sangat baik, tapi belum layak dijadikan indukan karena panjangnya belum mencapai batas minimal. Nah, sementara untuk kematangan usia ikan koi minimal 2 tahun ke atas. Karena di usia tersebut, ikan sudah betul-betul siap untuk bertelur. Bun, masih aman kan? Soalnya kalau Otan perhatikan, kolam calon indukan ini cukup dalam. Kolam yang sini tuh kolamnya lebih dalam daripada kolam yang sana karena ini dipersiapkan untuk calon indukan berkualitas. Jadi harus perawatannya itu harus betul-betul bagus. Tanahnya harus lebih dalam ya Mas. Nah. Wah, sepertinya Bunda dapat ikan yang bagus dan besar nih. Ayo coba kita ukur. Wih, akhirnya nemu juga nih calon indukan yang punya kualitas super luar bioskop. Luar biasa. Teman, tahukah kalian kalau ikan koi yang berkualitas, salah satunya ditentukan dari gen yang unggul. Nah, dengar-dengar, salah satu indukan koi yang ada di sini adalah keturunan dari juara All Japan Koi Show bernama S-Legend. Saking hebohnya, sampai-sampai S-Legend dipinang dengan harga yang luar biasa naila loh. S-Legend saat itu dipinang dengan harga 27 miliar loh. Teman, selain dari gen, ada juga nih faktor lain yang bisa membuat koi menjadi lebih berkualitas. Salah satunya kondisi air. Nah, coba kita cek yuk berapa pH di kolam ini. Ayo Bun, celupkan alatnya. Wah, ternyata pH-nya 7,4 teman. Angka ini termasuk baik karena standar air untuk perkembangan koi ini antara 7 hingga 7,4 atau agak basah. Dengan pH seperti ini, maka ikan akan lebih nyaman sehingga tidak rawan stres. Tan, sekarang Bunda nih mau lihat ikan koi yang di sini. Ikan koi terbesar di sini. Besar banget. Indukan. Nah, coba ya kita mau timbang seberapa besar sih ikannya. Tuh. OMG, ini sih ikannya jauh lebih besar dari calon indukan teman. Ya iyalah, namanya aja udah indukan bukan calon lagi. So pasti kualitas dan ukurannya nomor wahid. Nah, untuk menimbangnya, farm di sini punya cara yang unik nih, yaitu dengan menggunakan bak ukur yang sudah diberi air. Wah, kelihatannya Bunda sudah dapat tuh. Ayo segera timbang Bun. Besar banget Tan. Tadi timbangannya ini udah disetting 100 kilo. Nah, sekarang di sini ada 113 kilo setengah. Berarti koinya beratnya 13 kilo lebih. Nih,
Dan usianya ya Tan, udah 8 tahun. Ini udah jadi koi indukan besar kayak anak balita. Tuh kan, apa kata Otan? 13,5 kilogram. Ini sih no play-play banget. Oh iya, satu indukan seperti ini sekali bertelur bisa menghasilkan ratusan ribu butir loh. WOWBGT. Waduh, besar banget ini Tan. Udah nggak bisa digendong, nggak bisa dijunjung. Meskipun ini ikannya udah besar banget, tapi dia masih lincah. Karena dia sehat, masih bisa produktif nih. Bunda nggak kuat ngangkat. Waduh. Hati-hati ya Bun, karena Otan dengar-dengar harga satu ekor indukan itu bisa buat beli rumah sama mobil. Teman, tahukah kalian, kondisi lingkungan yang baik bisa membuat ikan koi berumur panjang, bahkan bisa mencapai 100 tahun. Itu siapa? Hayo, kamu mau apa, Sob? Jangan-jangan mau mencuri ikan di sini ya? Iyalah dalah, ternyata ini Bunda toh. Duh, ada-ada aja sih Bun. Mau cari ikan yang sakit kok pakai kostum kucing. Hah? Ini kenapa? Ini ikannya lagi sakit, kebetulan diakibatkan oleh bakteri, makanya seperti ini. Teman, Sobat Otan ini mengalami infeksi karena bakteri sampai menimbulkan luka pada tubuhnya. Pertolongan pertama adalah dengan memberi antibiotik melalui suntikan. Selanjutnya bersihkan luka dengan antiseptik untuk mencegah luka semakin melebar. Tan, ini udah selesai diobatin, disuntik. Nah, sekarang mau dimasukin ke kolam karantina. Ya Kang ya? Ya, betul. Ya. Ikan yang sedang sakit wajib dikarantina teman untuk meminimalisir terjadinya infeksi pada ikan lainnya. Selain karantina, air juga harus kita beri obat khusus agar luka pada tubuh ikan cepat kering. Selanjutnya, berikan juga garam untuk menormalkan pH. Pemberian garam ini banyak manfaatnya loh, seperti mencegah berkembangnya bakteri dan memberantas jamur. Semoga cepat sehat kembali ya Sob. Pialanya banyak banget jadi sampai ke Asia juga loh. Juara Asia banyak banget. Tapi bukan Bunda yang juara, tapi koi-koi yang di sini itu koi-koi juara. Karena koi yang di sini itu koi berkualitas. Pialanya masih banyak itu di lemari belakang. Ditaruh sini nggak cukup. Widih, ini sih namanya farm yang berprestasi ya teman. Lihat tuh, piala yang ada di sini bukan cuma tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Mantul. Hei, paman ini kenapa? Kok tampak cemas sekali? Sepertinya ada sesuatu yang darurat ya. Apa? Itu kan Sobat Otan si monyet ekor panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mulutnya sampai mengeluarkan busa seperti itu? Tolong Sobat Otan dong. Pastikan dia baik-baik saja. Dok, tadi saya menemukan monyet di kebun saya, tiba-tiba pingsan. Baik Pak, saya periksa dulu ya monyetnya. Tolong Sobat Otan ini dok, lakukan yang terbaik untuk keselamatannya. Kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya monyet ini keracunan makanan ya teman. Tuh, lihat aja, busa yang keluar dari mulutnya cukup banyak. Yang kuat kamu ya Sob. Begini nih yang Otan khawatirkan kalau monyet suka berkeliaran di pemukiman warga. Dia suka memakan apapun yang bukan makanan alaminya. Buat teman di rumah, Otan minta tolong banget. Jangan
sekali memberi mereka makanan ya. Emang sih, terkadang kita suka kasihan kalau melihat mereka kelaparan. Tapi Otan lebih sedih lagi kalau melihat mereka sakit seperti ini. Tidak ada pendarahan. Tuh kan, benar dugaan Otan. Pasti si monyet ekor panjang ini keracunan makanan. Kamu makan apa sih sampai bisa begini, Sob? Tapi beruntung tidak ada pendarahan di tubuhnya. Suhunya juga masih normal tuh. Kamu yang kuat ya, Sob. Dokter sedang melakukan yang terbaik untuk keselamatanmu. Karena kondisinya yang semakin lemah, akhirnya Sobat Otan pun terpaksa diinfus, teman. Hal ini dilakukan untuk mencegah monyet ekor panjangnya dehidrasi. Jadi bagaimana dok ini dok? Jadi ini kita observasi dulu ya Pak. Sepertinya Sobat Otan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, teman. Dia harus segera diobservasi sebelum mendapatkan tindakan lebih lanjut. Tolong selamatkan Sobat Otan ya dok. Lakukan yang terbaik agar dia bisa kembali sehat seperti semula. Kamu yang kuat ya, Sob. Baik-baik di sana. Kamu sudah berada di tangan yang tepat kok. Cepat sembuh ya. Nah, ini dia rumah sakit hewan pertama di Provinsi Banten, teman. Terletak di Kota Serang. Keren nih Banten, punya RS Hewan. Tidak hanya melayani vaksin, tapi berbagai keluhan tentang hewan peliharaan kesayangan kalian juga bisa mereka atasi loh. Di sini juga terdapat laboratorium hingga pelayanan USG khusus hewan. Jadi bisa dibilang lumayan lengkap ya fasilitasnya. Rumah sakit yang baru saja diresmikan pada akhir tahun 2023 kemarin ini sifatnya sebagai rujukan dari puskeswan yang ada di Provinsi Banten. Saat ini sudah ada 15 puskeswan yang tersebar di Provinsi Banten dengan jumlah dokter ahli mencapai 50 dokter. Data ini menunjukkan kalau kebutuhan akan dokter hewan di Provinsi Banten semakin naik tiap tahunnya. Tidak hanya melayani hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, rumah sakit hewan ini juga menerapkan aktif servis untuk para peternak yang ingin melakukan pengecekan dan pengobatan hewan ternaknya. Mantap kan teman? Dan Otan sih masih nunggu, siapa tahu bisa diadain program BPJS Kesehatan khusus hewan di Indonesia. Karena hewan juga butuh jaminan kesehatan loh. Untuk di rumah sakitnya sendiri, terdapat 6 dokter ahli hewan, 1 apoteker, dan 6 orang paramedik. Mereka saling bergantian bertugas baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Salah satunya ya dokter Dila ini teman, dokter yang tadi menangani si monyet ekor panjang itu loh. Ini grupnya ya. Nah kebetulan kali ini dokter Dila sedang ada panggilan untuk melakukan pengecekan kesehatan di salah satu kebun binatang di Kota Serang, Banten. Katanya sih ada beberapa hewan yang sakit dan butuh dicek kondisi kesehatannya sama dokter Dila. Otan jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya cara dokter Dila bisa mengecek hewan-hewan tersebut? Itu bu, yang sakit tuh di atas tuh. Itu. Oh iya. Nah Tan, ada beruk yang lagi kurang sehat nih. Yuk kita periksa. Mari Pak, ayo siapkan alatnya ya Pak. Karena di dalam kandang terdapat beberapa beruk, Paman akan mencoba untuk membiusnya terlebih dahulu menggunakan tulup ini teman. Yalah, kenapa jadi pada maju semua? Ayo cepat minggir, biarkan Paman itu melakukan tugasnya. Begini nih teman, beruk itu kan termasuk hewan yang hidup berkelompok. Nah ketika ada temannya yang merasa terganggu atau terancam, mereka akan berusaha melindunginya dengan cara menghalang-halanginya seperti ini. Kalian yang tenang ya sob, Paman ini bukan orang jahat kok. Paman cuma mau melakukan pengecekan kesehatan sama anak beruk yang satu itu. Yeay, akhirnya berhasil. Lihat, biusnya langsung bereaksi. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal minta bantuan sama kipernya deh buat masuk dan mengambil anak beruknya. Ingat, ini bukan kiper sepak bola ya, tapi kiper penjaga hewan. Hati-hati Paman kiper. Untuk mengecek kesehatan hewan, kita harus menggunakan APD lengkap ya teman, supaya semuanya aman. Kalau dilihat dari mata,
kuping dan mulutnya sih semuanya masih normal ya. Nah, kemungkinan luka yang ada di telapak tangannya ini nih yang membuat kondisi anak beruk lemas dan tidak nafsu makan. Lagian kamu habis ngapain sih Sob? Kok bisa banyak banget lukanya? Kalau tidak segera diobati kan bisa infeksi. Selain dibersihkan menggunakan cairan antiseptik, luka ini juga harus diberikan salep khusus agar lukanya cepat kering. Karena nafsu makannya juga menurun, alhasil Dokter Dila juga memberikannya vitamin agar daya tahan tubuhnya kembali seperti semula. Kalau sudah, dia harus masuk ke kandang karantina dulu ya teman. Sementara harus dipisahkan dari kelompoknya sampai dia benar-benar sehat. Tenang, ini hanya untuk sementara saja kok. Kalau sudah sembuh, nanti juga akan dikembalikan lagi ke kelompoknya. Nah. Kalau tadi beruknya sudah Dokter Dila tangani, sekarang ada juga nih burung unta yang minta dicek kesehatannya. Selain mengalami kerontokan bulu dalam beberapa hari belakangan, si burung unta ini juga terlihat tidak seaktif biasanya tuh. Padahal setahu Otan, burung unta itu hewan yang aktif bergerak dan bisa menghabiskan lebih dari 7 jam sehari hanya untuk bergerak maupun lari. Jadi kalau mereka mengalami perubahan tingkah laku, pastinya ada yang tidak beres nih Sob. Ayo Paman, cepat tutup mata burung unta itu ya, supaya dia tidak agresif. Ya, meskipun dia sudah kenal dengan sang kiper, tapi menutup mata burung unta bukanlah hal yang mudah ya. Tuh, lihat aja, burung untanya jadi kabur-kaburan ke sana kemari. Dia merasa tidak nyaman dengan penutup kepala itu. Ayo Sob, ini demi kesembuhanmu loh. Kepada burung unta yang terhormat, dimohon kerjasamanya dengan baik, karena ini demi kebaikan dirimu sendiri. Terima kasih. Nah, akhirnya Paman Kiper berhasil menutup mata si burung unta. Kalau sudah seperti ini, baru deh Dokter Dila dan tim bisa langsung cek kesehatannya. Semangat Dok, tetap hati-hati ya. Nah, apa Otan bilang? Meskipun sudah ditutup kepalanya, tetap saja burung unta tahu kalau ada orang lain yang tidak ia kenal di sekitarnya. Ya, walau otak burung unta tidak lebih besar dari bola matanya, tapi tetap saja dia sangat peka terhadap lingkungan. Setelah dicek oleh Dokter Dila, kemungkinan bulu yang rontok ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim, teman. Tidak hanya itu, di bagian lehernya juga terdapat luka goresan yang kemungkinan membuat dia jadi tidak nyaman tuh. Wah, ini pasti gara-gara kamu tidak bisa diam selama di kandang ya Sob. Jadinya leher kamu bisa terluka seperti itu deh. Agar lukanya tidak infeksi, Dokter Dila dan tim akhirnya menyemprotkan cairan khusus ke bagian lehernya. Tindakan ini merupakan penanganan awal sambil nantinya akan dilanjutkan observasi lebih lanjut. Otan titip, kamu jangan pecicilan dulu ya Sob. Istirahat dulu, supaya kamu bisa lekas sehat dan bisa aktif kembali seperti biasanya. Baik-baik ya Sobat Otan semua. Ada apa ini? Kenapa paman itu terlihat sangat marah? Itu larinya itu. Apa? Apa Otan gak salah dengar? Landak? Jadi paman itu sedang mengejar landak? Wah, sepertinya Otan harus cari bantuan nih. Karena kalau tidak, keselamatan si landak pastinya dalam bahaya. Ada apa, Pak? Bang Amar, Landak. tolong selamatkan landak itu ya. Oh, besar. Iya. Jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul. Landak adalah hewan pengerat juga, sama seperti berang-berang dan tikus. Mereka dibekali kemampuan menggali dan mampu menggigit apapun. Makanya, kalau
Kalau sudah menemukan tanaman patani, bisa rusak semua hasil panennya. Sebagai herbivora, landak sangat menyukai buah-buahan matang yang jatuh ke tanah dan juga umbi-umbian liar. Tapi setahu Otan, kalau sampai hewan liar berani masuk ke pemukiman warga, itu tandanya mereka sudah mulai kesulitan mendapatkan makanan di habitat alaminya, teman. Padahal landak aslinya hewan yang tidak agresif dan cenderung pemalu. Tapi kalau dalam kondisi terdesak kayak sekarang ini, dia bisa saja berubah menjadi galak dan berbahaya. Oh ini bang, buahnya bang? Oke. Nih Tan, jadi landaknya mau Bang Amar pancing pakai ini buah pepaya. Kita coba ya. Iyalah, ternyata umpan yang dimaksud adalah buah pepaya toh. Kalau ini sih, Otan juga bisa terpancing Bang Amar. Wah, emang cemerlang ide Bang Amar. Apalagi kondisi dia kan sedang lapar. Pasti dia akan terpancing untuk keluar lubang. Lagian, kalau menangkap landak di dalam lubang, resikonya sangat besar. Salah-salah, tangan bisa tergigit atau tertusuk durinya yang tajam. Sekarang, Bang Amar dan Paman cepat sembunyi dulu. Soalnya dia nggak akan mau keluar kalau masih ada orang di sekitarnya. Nah kita tunggu sini aja Pak, biar landaknya keluar Pak. Lihat, landaknya mulai bergerak, teman. Ayo sob, cepat makan buah pepayanya. Kalau kamu nggak mau, nanti Otan yang makan loh. Nah kan, ternyata dia emang gak bisa banget mencium bau makanan. Gak pakai lama, dia langsung memakan umpan yang ditaruh oleh Bang Amar tadi. Wah, beruntung sekali Otan melihatmu sob. Ini dia yang namanya landak endemik Sumatera. Dia bernama latin Hystrix sumatrae. Sesuai namanya, landak ini hanya bisa ditemukan di sekitar Pulau Sumatera saja ya teman. Sobat Otan ini merupakan genus landak terbesar yang dapat mencapai bobot tubuh 30 kg dengan panjang 1 meter. Besar banget kan? Di Indonesia terdapat 5 jenis landak. Di antara kelima jenis landak ini, hanya landak Jawa lah yang masuk ke dalam daftar hewan dilindungi. Padahal hampir semua jenis landak saat ini populasinya sudah semakin sedikit akibat perburuan liar dan rusaknya habitat alami mereka. Banyak orang yang percaya kalau daging dan duri landak dapat bermanfaat bagi kesehatan. Padahal kan landak merupakan satwa liar yang mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dia bertugas sebagai pengendali hama serangga atau biasa dijuluki sebagai agen dispersal. Kalau sudah begini, tinggal cari momen yang pas untuk menangkapnya. Tapi bagaimana cara menangkapnya Bang Amar? Duri mereka kan sangat panjang dan juga tajam. Nah Tan, biasanya di daerah lain mereka tuh menangkap landak menggunakan gedebong pisang Tan. Tapi bisa menyakitkan si landaknya Tan. Nah sekarang Bang Amar mau coba menangkap si landak itu menggunakan media lain yang tidak menyakitkan dia Tan. Sepertinya gerakan si landak sudah semakin lambat tuh. Ini waktu yang tepat untuk menangkapnya. Hati-hati Bang Amar, Paman. Yeay! Akhirnya Bang Amar dan Paman berhasil menangkap landaknya. Nah Tan, sekarang nih landaknya sudah Bang Amar dapat nih menggunakan karung. Jadi durinya itu sampai nancap-nancap gini Tan. Tuh, panjang-panjang banget durinya nih. Kamu yang tenang ya Sob. Kamu sudah berada di tangan orang-orang yang peduli akan keselamatanmu. Kamu hanya akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik, jauh dari pemukiman warga. Dan pastinya masih terdapat banyak makanan alamimu di sana. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk kamu Sob. Banyak rerumputan dan pastinya jauh dari pemukiman.
Untuk makanan, Otan percaya kalau penciumanmu itu sangat bisa diandalkan. Tapi jangan makan hasil perkebunan warga lagi ya. Ingat, keselamatanmu nomor 1. Baik-baik kamu di sini ya sob. Semoga kamu tetap lestari dan kita bisa berjumpa lagi.